Pada masa itu, perang telah menghancurkan kehidupan orang-orang di seluruh penjuru dunia. Bahkan orang-orang sampai lupa apa itu yang namanya kebahagiaan. Hingga suatu ketika, Winnie the Pooh hadir. Going along somewhere else? Oh, we're braver than a bee. Pada tahun 1916, saat Perang Dunia Pertama di mana Prancis dan Inggris berperang melawan Jerman, ada seorang tentara Inggris bernama Alan Alexander Milne atau biasa dipanggil Blue, terlihat sedang berjuang di medan perang. Beberapa bulan setelah perang berakhir, Blue akhirnya bisa pulang ke rumah menjalani kehidupan bersama istri tercintanya yang bernama Daphne. Semenjak pensiun dari tentara, kini dia memutuskan bekerja sebagai penulis novel. Tahun demi tahun berlalu, Daphne sekarang sedang berjuang melahirkan anak pertama mereka. Dari luar kamar, Blue hanya bisa terdiam mendengar teriakan kesakitan sang istri tanpa bisa berbuat apa-apa. Hingga lahirlah seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Christopher Robin Milne. Namun Daphne dan Blue biasa memanggilnya dengan nama Billy Moon. Jadi di surat akte kelahiran namanya tertulis Christopher Robin Milne, tapi nama panggilan kesayangan dari kedua orang tuanya adalah Billy Moon. Di usia 3 bulan, gara-gara terlalu sibuk, orang tua Billy sepakat menyewa jasa babysitter bernama No untuk merawat anak mereka. Waktu demi waktu, Billy selalu lewati berdua bersama No. Sekarang Billy telah tumbuh menjadi bocah lucu, sementara Blue kini telah menjadi penulis novel terkenal. Suatu malam di acara launching buku terbarunya, saat sedang memberikan pidato, mendadak trauma Blue kambuh. Ia kembali teringat kejadian di medan perang ketika para pasukan Jerman membantai teman-temannya. Ia pun memutuskan pergi meninggalkan acara tersebut. Di rumah, Blue bercerita pada Daphne dan salah satu temannya bernama Ernest kalau selama ini dia cuma berpura-pura baik-baik aja. Padahal sebenarnya Blue tak pernah bisa melupakan trauma di medan perang dulu. Ia kemudian mengajak Daphne pindah rumah ke pinggir hutan agar bisa menenangkan diri. Awalnya Daphne menolak. Ia merasa kehidupan mereka di London ini sudah sempurna. Tapi melihat kondisi sang suami yang sangat tertekan, Daphne terpaksa setuju. Esok hari mereka sekeluarga bersiap-siap pindah. Blue lega, ia yakin bila menjauh dari keramaian pasti traumanya bisa sembuh. Setelah membereskan barang-barang, No bersama Billy datang. Daphne di situ memberikan hadiah untuk menemani Billy bermain. Hadiah sebuah boneka kecil bernama Piglet, boneka harimau yang dia beri nama Tiger, boneka keledai bernama Eeyore, serta boneka beruang bernama Edward. Namun setelah pindah berhari-hari, Blue justru terlihat tak pernah bekerja. Setiap hari yang dia lakukan hanya berjalan-jalan di hutan, membuat kandang ayam dan bermain dengan Billy. Melihat itu Daphne kesal. Blue seharusnya bisa memanfaatkan ketenangan di rumah ini untuk menulis buku baru, bukan cuma terus-terusan main. Saking keselnya, Daphne sampai ngancem bakalan minggat balik ke London lagi kalau Blue masih tetap nggak mau nulis. Bukannya ngebaik-baikin Daphne yang lagi ngambek, Blue malah ngizinin Daphne minggat. Parahnya, mereka berdua juga lempar-lemparan anak. Blue nyuruh Daphne bawa Billy ikut pergi bersamanya, tapi Daphne nggak mau. Pokoknya dia mau ngambek sendirian. No yang dari awal udah nguping lalu nyamperin tuh bocah berdua sambil bilang dia sama Billy juga mau ikut ke London. Udah lama Billy cerita kalau dia kepengen banget ngeliat hewan-hewan di kebun binatang. Sebagai seorang ibu, walaupun lagi ngambek, Daphne tetap luangin waktu buat nemenin Billy jalan-jalan ke kebun binatang. Malamnya cuma Billy sama No aja yang pulang, sedangkan Daphne menginap di rumah temannya. Dia rencananya masih mau ngambek sampai Blue bisa nerbitin buku baru. Esok hari No dapat kabar bahwa ibunya sakit parah. Ia lalu buru-buru minta izin menjenguk ibunya.
Kini di rumah hanya tinggal Billy dan Blue berdua. Ketika Blue sedang menulis, Billy mengatakan dia ingin sekali sang ayah menulis buku khusus untuknya. Mendengar ucapan Billy barusan, barulah Blue sadar selama ini dia tak pernah menghabiskan waktu berdua dengan anaknya itu. Blue kemudian meluangkan waktu mengajak Billy jalan-jalan berkeliling hutan. Di hutan, Billy memberitahu kalau dia ingin mengganti nama boneka beruangnya dari Edward menjadi Winnie, agar sama seperti nama beruang yang kemarin dia lihat saat ke kebun binatang. Tiba-tiba ada seekor lebah. Blue lalu bilang jika ada lebah, pasti di dekat sini juga ada sarang lebahnya. Jika ada sarang lebah, berarti ada madu. Dan bila ada madu, pasti ada beruang. Blue kemudian menunjuk sebuah pohon. Ternyata di sana ada boneka beruang milik Billy. Melihat boneka kesayangannya, Billy begitu gembira. Hari demi hari mereka lalui berdua. Hubungan ayah dan anak itu terasa semakin dekat. Mulai dari makan bersama, We've made special provision for you. Oh, could one but see it? Go. bermain bersama, That's some ice. Dear God. Can you hear me? 1 lump or 2. 3. Go. Yes. No. sampai berolahraga bersama. He also took a bath every year. Stayed at home. Good shot. King John stayed at home. But he was a very poor judge of character. He's bent. Oh, 4 immediately. Robin Hood was good. On guard. God. Let's find out. I'm winning. I don't think so. Test of strength. Ketika sedang jalan-jalan berdua, Blue mengajak Billy melihat angsa di danau. Billy kemudian bertanya siapa nama angsa tersebut. Sang ayah menjelaskan kalau angsa adalah hewan liar yang tak memiliki nama. Dengan polosnya, Billy menamai angsa itu Puh. Saat malam tiba, seketika Blue dapat ide untuk buku barunya. Ia pun langsung menghubungi temannya yaitu Ernest agar datang ke rumah besok. Waktu Ernest datang, Blue menceritakan idenya, yaitu dia ingin membuat buku anak-anak yang menggambarkan tentang Billy serta boneka-bonekanya. Mereka berdua lalu berusaha mengimajinasikan ide tersebut menjadi sebuah buku cerita, terutama tentang boneka beruang Billy yang bernama Winnie. Winnie the Bear atau Winnie si beruang. It's paradise. Is he home? This We'll pick and choose later. just a bit of a shady. There it is, you see? Oh, this chap. Piglet. Bear. But that's not Winnie Bear. Pada suatu hari, Ernest menemukan sebuah puisi. Ia lalu menanyakan kenapa puisi sebagus ini tak dikirimkan ke penerbit. Blue menjawab bahwa puisi itu adalah puisi yang dia ciptakan khusus untuk Daphne dan tak akan pernah memberikannya pada siapapun. Mendengar ucapan Blue, Ernest tersentuh. Ia kemudian diam-diam mengirimkan puisi tersebut pada Daphne. Di London, membaca puisi tulisan Blue, Daphne merasa sangat terharu. Puisi itu bertuliskan, "Fuck you, Tony!" Besoknya, Daphne memutuskan pulang ke rumah. Melihat ibunya telah kembali, Billy senang banget. Daphne lalu memberikan hadiah ibu kanguru serta anak kanguru yang diberi nama Kanga dan Ru. Keesokan harinya, Ernest, Blue bersama Billy pergi ke sebuah bukit. Di tengah perjalanan, Blue memberitahu kalau dia berencana memasukkan nama Billy menjadi salah satu tokoh dalam buku cerita barunya yang berjudul Winnie the Bear. Ernest di situ menyarankan bagaimana jika menggunakan nama aslinya Billy aja, yaitu Christopher Robin. Mendengar ide barusan, Blue langsung setuju tanpa menanyakan terlebih dahulu persetujuan dari sang anak. Padahal sebenarnya Billy ingin sekali menolak, namun dia hanya bisa terdiam.
Ketika sampai di atas bukit, Ernest begitu terharu memandangi indahnya pemandangan alam di sana. Selama masa Perang Dunia, di mana banyak tanah Eropa hancur, sulit rasanya menemukan tempat damai seperti tempat ini. Bisa melihat anak kecil bermain dengan aman adalah momen mengharukan yang sulit mereka temui. Malamnya, waktu sedang mengerjakan buku cerita, Blue merasa kalau nama Winnie the Bear kurang cocok. Mereka harus mencari nama baru yang lebih unik agar orang-orang bisa terus mengingatnya. Seketika Blue teringat anaknya pernah memberi nama seekor angsa dengan nama unik, yaitu Puh. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk mengubah nama Winnie the Bear menjadi Winnie the Pooh. Besoknya No kembali lagi bekerja di rumah Billy. Ngeliat No balik, tuh bocah langsung kegirangan. Berhari-hari lamanya Blue bersama Ernest mengerjakan buku cerita mereka. Dan setelah semua siap, buku Winnie the Pooh pun mulai diterbitkan. Dalam beberapa minggu aja, buku Winnie the Pooh habis terjual di seluruh penjuru Eropa. Semua orang benar-benar menyukai karya Blue tersebut. Hingga suatu hari saat Billy sedang bermain di hutan, terlihat ada dua orang wartawan berusaha mengambil fotonya. Kedua wartawan itu tahu bahwa Billy Moon adalah Christopher Robin asli yang ada dalam buku cerita Winnie the Pooh. Tak lama kemudian, No datang. Ia melarang mereka memfoto tanpa izin sambil membawa Billy pergi. Di rumah, No melaporkan tentang dua wartawan tadi siang pada kedua orang tua Billy. Mendengar cerita No, bukannya marah, Daphne malah senang. Daphne berpikir Billy sebentar lagi pasti akan jadi artis terkenal. Ia justru mendukung para wartawan serta media untuk mengekspos anaknya. Esok hari, Billy diundang wawancara oleh salah satu majalah terkenal. Semua orang yang udah tahu kalau Billy adalah Christopher Robin pun berbondong-bondong datang ke sana. Setelah wawancara itu, Billy menjadi semakin terkenal. Bahkan hutan penuh kedamaian tempatnya biasa bermain kini dijadikan taman wisata Winnie the Pooh. Berita tentang taman wisata Winnie the Pooh pun tersebar ke seluruh Eropa. Tak hanya itu, Blue dan Daphne juga diundang ke Amerika untuk peresmian pembukaan toko boneka beruang Winnie the Pooh. Di pesta pembukaan, beberapa orang terus membicarakan Christopher Robin. Blue di situ kecewa. Dulu saat dia mengeluarkan novel baru, dialah yang terkenal sebagai penulis. Tapi di buku Winnie the Pooh ini, semua orang hanya mengenalnya sebagai ayah Christopher Robin, bukan sebagai penulis. Pada hari ulang tahunnya, Billy dapat ucapan selamat ulang tahun dari sang ayah yang sedang berada di Amerika. Billy sangat senang, selama ini dia tak pernah mendapatkan ucapan selamat ulang tahun. Namun di tengah telepon, seperti terdengar ada suara orang lain. Ternyata ucapan selamat dari sang ayah tersebut hanyalah sekedar basa-basi karena ayahnya sekarang sedang diundang wawancara di salah satu stasiun radio. Ucapan tadi cuma agar orang-orang menilai kalau hubungan antara ayah dan anak itu terlihat dekat. Di akhir pembicaraan, ketika ingin menutup telepon, Blue mengatakan, "Selamat tinggal, Christopher Robin." Billy tak mengerti apa-apa. Ia lalu bertanya pada No kenapa ayahnya yang selalu memanggilnya Billy sekarang malah memanggilnya dengan nama Christopher Robin. No tak tahu bagaimana cara menjelaskan ini semua pada bocah sepolos Billy. Besoknya kedua orang tua Billy pulang ke rumah. Baru aja sampai, Daphne langsung menyuruh Billy ganti baju sambil mengatakan bahwa mereka akan pergi ke tempat menyenangkan. Billy merasa bahagia, ia mengira ayah ibunya pasti ingin mengajak pergi jalan-jalan. Namun Billy salah. Blue dan Daphne ternyata membawanya ke sebuah toko mainan. Manajer toko menjelaskan pada Billy kalau dia telah membuat kontrak kerjasama dengan kedua orang tua Billy, yaitu Billy harus menemui para fansnya sebagai Christopher Robin. Mendengar itu, Billy kesal. Ia tak ingin berpura-pura menjadi Christopher Robin. Setelah terus-menerus diyakinkan oleh ayahnya, Billy terpaksa setuju. Ketika bertemu para fans, Billy berpura-pura tersenyum. Melihat senyum keterpaksaan anaknya tersebut, hati Blue terasa sakit.
Sebenarnya jauh dalam lubuk hatinya, ia tahu Billy tak nyaman dengan semua ini. Tapi belum merasa apa yang dilakukannya sekarang sudah benar. Karena nantinya uang dari hasil penjualan buku serta mainan Winnie the Pooh akan diberikan pada Billy saat dia dewasa. Suatu siang, waktu sedang bermain dengan No, mendadak Billy bertanya apakah di dunia ini ada tempat di mana orang-orang tak mengenal Winnie the Pooh. Jika ada, maka aku ingin sekali tinggal di sana. Mendengar ucapan Billy barusan, No ikut sedih. Bocah sekecil Billy harusnya bisa hidup sebagai dirinya sendiri, bermain apapun yang dia suka, serta mendapat kasih sayang kedua orang tuanya. Bukan malah berpura-pura menjadi tokoh fiksi hanya demi kepentingan orang lain. Hari-hari Billy kini penuh kesibukan. Ia harus membalas puluhan surat dari para fansnya. Jalan-jalan menggunakan baju yang sama persis seperti Christopher Robin dalam buku, bahkan wawancara di beberapa stasiun radio sampai larut malam. Meski tertekan, Billy tetap menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. Malamnya ketika mau tidur, Billy melihat No dijemput seorang pria. Billy pun kesal, ia tak rela No diambil orang lain. Besoknya Billy ngadu sama emak bapaknya soal semalam. Daphne dan Blue di situ marah sama No sambil mengatakan kalau mereka telah membayar mahal agar No bisa fokus mengurus serta membuat Billy bahagia, namun No justru malah sibuk mencari kebahagiaannya sendiri di luar rumah. Mendengar ucapan sang majikan, No muak. Selama ini dia selalu bekerja dengan baik, berusaha membahagiakan Billy di saat kedua orang tuanya tak ada di rumah, tapi cuman gara-gara dia pergi pacaran doang, dia jadi dimaki-maki. No kemudian berkata, bukan hanya karena Daphne sudah melahirkan Billy, maka Daphne sudah menjadi ibu yang baik. Kalau cuma ngelahirin doang, sapi juga ngelahirin. Ia juga muak dengan Blue, bukan karena Blue memberi nafkah doang, maka tugasnya sebagai ayah telah selesai. Kalau cuma ngasih makan doang, monyet juga ngasih makan anaknya. Tugas sebenarnya dari orang tua adalah membuat anaknya merasakan arti kebahagiaan dalam keluarga. Dengan kecewa, No memutuskan untuk berhenti. No lalu pamit ke Billy. Bagaimanapun juga, No lah yang selama ini telah merawat Billy dari kecil. Banyak sekali momen-momen indah mereka bersama. No meminta Billy tak melupakan semua kenangan mereka agar bisa terus terhubung meski mereka berdua tak lagi saling bertemu. Malam itu, Blue terus merenungkan semua ucapan No padanya. Blue mulai merasa bahwa dari dulu dia terlalu sibuk sampai-sampai tak memiliki waktu untuk bermain bersama Billy. Siangnya Blue memutuskan mengajak Billy pergi jalan-jalan ke kebun binatang. Di sana seluruh pengunjung terus memperhatikan Billy. Bahkan pemilik kebun binatang sampai nekat maksa Billy berfoto dengan beruang padahal itu bahaya. Bisa aja beruang itu menyerang Billy. Dari kejadian tersebut, Blue tersadar semua yang dia lakukan selama ini bukanlah demi kebahagiaan Billy, tapi hanya keegoisannya. Di rumah, Blue kembali merenungi kejadian di kebun binatang tadi. Kini Blue telah mengambil keputusan. Tak lama kemudian, Billy datang. Blue mengungkapkan kalau mulai sekarang dia akan berhenti menulis buku Winnie the Pooh, serta akan memasukkan Billy ke sekolah asrama. Sang ayah berharap dengan bersekolah di asrama nanti, anaknya jadi bisa bersosialisasi dengan teman-teman barunya sebagai seorang Billy Moon, bukan sebagai Christopher Robin. Mendengar keputusan itu, Billy girang banget. Setelah sekian lama harus berpura-pura menjadi orang lain, dia akhirnya bisa bebas bermain menjadi dirinya sendiri. Namun sayang, di sekolah, teman-teman Billy justru membulinya. Bertahun-tahun di sana hingga dewasa, mereka terus membuli Billy, memanggilnya dengan nama yang sangat ia benci, yaitu Christopher Robin. Kebencian Billy pada sosok Christopher Robin dan buku Winnie the Pooh pun semakin lama semakin membesar. Suatu hari di sekolah, pemerintah sedang mengadakan seleksi wajib militer. Setiap anak yang sudah cukup umur diseleksi untuk dikirim ke medan perang. Waktu diseleksi, ternyata Billy tak lulus. Ia kemudian dikirim pulang. Pada tahun itu, setiap anak laki-laki yang telah cukup umur diwajibkan ikut wajib militer. Tapi ada standarnya dari mulai berat badan, tinggi badan, riwayat kesehatan, sampai kekuatan fisik semuanya diukur. Kalau nggak masuk kriteria, mereka bakal dipulangin.
Nah, anak laki-laki yang dipulangin itu biasanya dianggap sama masyarakat sebagai pecundang atau orang lemah karena nggak bisa perang ngebela negaranya. Di rumah, sang ayah mengajak Billy jalan-jalan ke hutan bekas taman wisata Winnie the Pooh yang kini sudah ditutup. Melihat semua kenangan di sana, Billy muak. Ia merasa Winnie the Pooh telah menghancurkan kehidupannya selama ini. Billy lalu meminta ayahnya membantu memasukkannya ke tentara lewat jalur orang dalam. Ia yakin dengan koneksi orang dalam yang dimiliki ayahnya, Billy pasti bisa ikut berperang membela negara. Awalnya Blue menolak. Ia takut anaknya akan tewas di medan perang sama seperti teman-temannya dulu. Tapi Billy mengatakan dari kecil dia selalu menuruti setiap perintah dari sang ayah tanpa melawan. Semua perintah ia lakukan walaupun harus mengorbankan masa kecilnya. Billy memohon sekaranglah giliran Blue mengabulkan keinginannya. Mendengar permintaan itu, dengan berat hati, Blue terpaksa mengabulkannya. Beberapa hari kemudian, surat perintah wajib militer Billy keluar. Blue lalu mengantarkan Billy sampai ke stasiun. Saat sedang menunggu kereta, Blue kembali memohon agar Billy tak pergi. Ia rela memberikan seluruh hartanya pada Billy detik ini juga asalkan Billy tak pergi. Namun keputusan Billy sudah bulat. Billy mengatakan bila dia menerima semua harta yang didapat dari hasil penjualan buku cerita Winnie the Pooh, itu artinya sama aja dia setuju menjadi Christopher Robin, menjadi tokoh fiksi yang bukan dirinya sendiri. Dari kecil, Billy tak pernah menginginkan ketenaran ataupun uang. Ia hanya ingin sosok seorang ayah untuk menemaninya bermain. Kalimat Billy barusan seolah menampar Blue. Ia sangat menyesal selama ini telah menyia-nyiakan waktu berharga bersama anaknya. Ia teringat dulu ketika Billy kecil berulang tahun, ia tak tulus mengucapkan selamat ulang tahun untuk anaknya itu. Bahkan di akhir sebelum menutup telepon, Blue justru mengucapkan selamat tinggal Christopher Robin. Tapi kini sambil memandangi kepergian sang anak, ia berkata dalam hati, jangan pergi Christopher Robin, jangan pergi Billy Moon, jangan pergi anakku. Sampailah pada suatu hari, Blue dapat sebuah surat. Dalam surat tersebut tertulis bahwa Christopher Robin Milne atau biasa dipanggil Billy Moon dinyatakan menghilang di medan perang. Membaca surat itu, hati Blue hancur. Ia terus menangis di kamar Billy. Begitu banyak penyesalan yang dia rasakan. Seandainya dia tak pernah membuat buku cerita Winnie the Pooh, seandainya dia lebih memperhatikan anaknya, mungkin semua ini tak akan pernah terjadi. Blue tak akan kehilangan Billy Moon-nya. Hari demi hari, Blue lalui bersama istrinya dengan penuh kesedihan. Meski ada kemungkinan Billy masih hidup, namun semua itu hanyalah sebuah kemungkinan. Malamnya, Blue berdoa. Ia memohon diberi kesempatan kedua untuk bertemu anaknya kembali. Bila Tuhan mengabulkan doanya, ia berjanji tak akan pernah menyanyiakan Billy lagi. Dan doa itu pun terwujud. Ternyata Billy masih hidup. Ia pulang ke rumah dengan selamat. Well, if it isn't Billy Moon. Hello, Blue. Keesokan harinya, Blue mengajak Billy pergi ke bukit tempat di mana dulu mereka pernah ke sana bersama Ernest. Di sana, Billy menceritakan kisahnya pada sang ayah. Sewaktu hilang di medan perang, timnya terpisah dari batalion dan hampir tewas dikepung pasukan Jerman. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba salah satu rekannya menyanyikan lagu Winnie the Pooh, lagu yang sangat dia benci. Namun ketika rekannya bernyanyi, Billy mulai sadar bahwa alasan mengapa semua orang hafal lagu itu adalah karena di setiap lirik lagunya membuat orang-orang terasa seperti berada di dalam rumah.
Mereka merasa aman, nyaman, hangat, seperti bisa melupakan kejamnya peperangan walau hanya sejenak. Beruntung pasukan bantuan datang menolong mereka. Billy serta timnya akhirnya berhasil memukul mundur Jerman lalu kembali dengan selamat. Semenjak itulah perlahan-lahan Billy pun bisa memaafkan sang ayah, memaafkan masa lalu, dan mulai menerima Winnie the Pooh di hidupnya. Film berakhir. I could be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing, It should have been you. Another time, another place, I just know. It could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. I could be driving to your place, but now the ground is shaking. Could be a phase, but it feels like it will never go away until we make up. I can't be myself. I never knew how much I needed you. It should have been you. Another time, another place, I just know. It could have been you. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do, 'cause it should have been you. It should have been you. I could be wrapped around your arms instead of being lonely. It should have been you. Another time, another place, I just know. You could have been the one